Ada pertanyaan? Ya, tidak ada pertanyaan? Saya lanjut. Nah, Al-Mujadil. Oke. Stop. Nah, ini ada 3 enggak ini spidol? Saya mau atraksi, ada 3 gitu. Enggak, maksudnya ada spidol lain? Sebagai tambahan, saya butuh 2. Enggak usah dibuka. Gitu aja, begitu saja. Oke. Nah, ini ada ayat Quran yang menarik. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh kafir orang yang mengatakan kalau Tuhan itu 3 dari antara yang ketiga. Ya. Jadi, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh kafir orang yang mengatakan Tuhan itu 3 di antara yang 3. 1, 2, 3. Salah satunya saya sebut Tuhan, kafaroh, kafir. 1, 2, 3, Tuhan, kafir. 1, 2, 3, kafir. Ya. Laqad kafaral ladzina. Terus tauhid yang mana? Jangan kau katakan yang ketiga kecuali dia yang keempat. Dia rasiga oleh melikan, dialah yang keempatnya. Jangan kau yang keempat kecuali dia yang kelima. Jangan kau katakan kelima kecuali dia yang keenam, kemudian ditutup. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini sungguh kafir yang mengatakan salisu salasa. Melainkan dia ada bersama mereka. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi 1, 2, 3. Saya mengatakan salah satunya Tuhan, itu kafir. Bagaimana tauhid? 1, 2, 3. Dia yang keempat. Nah, pertanyaan saya, keempat itu maksudnya yang mana? Apakah gabungan ini berarti dia yang keempat? Mengerti? Oh, ulang lagi. Jadi ayatnya yang di bawah ini. Ini. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Jadi sungguh kafir mereka yang mengatakan dia yang ketiga di antara yang ketiga. 1, 2, 3. Salah satunya saja saya menyebut Tuhan itu kafir. Oke. Nah, kalau begitu tauhid yang mana? Jangan kau katakan yang ketiga kecuali dia yang keempat. 1, 2, 3, 4. 4 ini maksudnya yang mana? Oke, saya tanya. Apakah yang keempat itu gabungan dari 1, 2, 3? Betul, tidak. Kenapa tidak? Karena kalau hanya dari Betul. Atau bahasa lainnya, kalau saya menyebut gabungan dari 3 ini ke 4, berarti Tuhan bergantung kepada yang 3 itu. Makanya bukan semuanya kita sebut Tuhan, bukan. Apa maksud yang keempat? Dia hadir di 1, dia hadir di 2, dia hadir di 3, sekaligus di luar dari semuanya. Gitu. Iya. Jadi dia hadir di 1, dia hadir di 2, dia hadir di 3, sekaligus dia di luar dari yang ketiga. Itulah yang keempat. Hah? Betul. Betul. Tidak terbilang maksudnya tidak ada duanya. Ya. Iya. Betul. Jadi kalau saya tambah lagi 1 ke 4, yang mana Tuhan? Kelima. Yang mana yang kelima? Dia hadir di 1, di 2, 3, 4, sekaligus dia di luar dari sini. Ya, seperti itu.
Makanya dia mengatakan ditutup wa huwa ma'akum aina makanu. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, ini ayat-ayat yang menegaskan tentang gagasan wahdatul wujud. Bahwa dia hadir dalam semuanya sekaligus di luar dari semua itu. Kenapa? Karena zat. Kenapa zat? Karena tak terbatas, tak terhingga, absolut. Dia hadir dalam semuanya sekaligus di luar dari semuanya. Karena itulah tandanya huwa. Kita tidak tahu. Nah, ini tauhid. Jadi makanya tauhid tidak sejalan dengan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Dia tidak sejalan kalau 1, 2, 3. Salah satunya saja kita sebut Tuhan, itu tidak sejalan dengan tauhid. Karena membatasi. Sedangkan Tuhan hakikatnya tidak terbatas. Ada pertanyaan? Betul. Betul. Makanya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya padaku, katakan aku dekat. Dalam wajah gitu kan, di mana kita berada, bahwa Allah itu ada di hadapan kita, Wajah. Wajah. Berarti dimanapun dalam kondisi apapun, berarti Allah itu selalu dekat di hati kita. Iya. Makanya Allah itu pasti ada, wajah kita itu selalu berhadapan dengan Allah. Betul. Betul. Jadi ada seorang sufi. Sufi ini kalau duduk, dia duduknya itu tidak pernah duduk bersila. Dia kalau duduk itu duduk selalu dalam posisi tasyahud. Jadi duduknya itu kayak sholat tasyahud. Nah, ditanya sufi ini, Syekh, kenapa duduk Anda itu selalu dalam posisi tasyahud? Dan Syekh menjelaskan, bukankah di depan saya ini adalah Tuhan? Jadi dia senantiasa menjaga adabnya di hadapan Tuhan. Dia senantiasa berhadapan. Adab, ya. Karena Tuhan itu selalu dekat. Kalau sudah mencapai tahap tersebut, tauhidnya tinggi, berarti tidak ada gelisah. Tidak ada gelisah. Tidak ada gelisah. Pasti. Jadi kalau seandainya manusia secara umum kan manusia ini kan innal insana khuliqa. Manusia itu kan selalu gelisah. Berarti itu dia masih dipertanyakan nilai. Bukan dipertanyakan. Proses. Kita semua berproses ke arah sana. Karena tidak mudah untuk sampai ke sana tentunya. Kita semua berproses. Lanjut. Nah, ini banyak ayat. Nah ini. Dan Tuhan. Nah, ini dalam surah Al-Anfal ayat 17. Wa ma ramaita iz ramait walakinallaha rama. Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar. Walakinallaha rama. Tapi ini terkait dengan Rasulullah. Makanya kalau lihat terjemahannya, bukan engkau yang melempar, ada dalam kurung wahai Muhammad. Ketika engkau melempar, walakinallaha rama, tetapi Allah yang melempar. Tapi kalau saya melempar, saya tidak bisa sama dengan ayat ini. Kenapa? Karena seperti tadi pertanyaan Ibu, kenapa
saya tidak berlaku ayat ini untuk saya karena saya masih ada egonya. Untuk Rasulullah berlaku. Makanya ini berlaku untuk Rasulullah. Bukan engkau yang melempar, wahai Muhammad, ketika engkau melempar. Tapi Allah yang melempar. Tapi kalau saya tidak berlaku, kenapa? Karena saya masih ada egonya. Masih ada egonya. Emosi. Iradah saya belum sepenuhnya sesuai dengan iradah Tuhan. Karena itu ayat ini itu berlaku hanya bagi orang yang sudah fana. Seperti Rasulullah. Karena dia serahkan semua iradahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sejak awal Quran mengatakan bukan engkau ketika engkau. Bukan engkau yang melempar ketika engkau yang melempar. Jadi sejak awal Tuhan menafikan bukan engkau ketika engkau, tapi Allah yang melempar. Tapi kalau saya tidak berlaku, kenapa? Karena saya masih ada ego, masih ada angkuhnya, riaknya, hasutnya, dengkinya, dan seterusnya. Hati saya tidak suci, sehingga iradah saya beda dengan iradahnya Tuhan. Keinginan saya tidak sama dengan keinginan Tuhan. Keinginan saya masih berjarak dengan keinginan Tuhan. Tapi orang yang seperti Rasulullah, yang sudah tenggelam dalam ilahi, ini berlaku ayatnya. Bukan engkau yang melempar ketika engkau, tapi Allah yang melempar. Ya. Nah, makanya ayat ini tidak berlaku untuk semua orang. Ini berlaku hanya bagi mereka yang fana, yang iradahnya sudah sesuai dengan iradah Tuhan. Tapi seperti saya yang masih ada egonya, angkuhnya, riaknya, dan seterusnya, itu tidak berlaku. Kalau saya melempar, ya saya. Ya. Ya. Tidak ada keinginan. Satu-satunya keinginannya adalah keinginan ilahi. Jadi keinginannya sudah semuanya keinginan ilahi. Karena ya bahkan dalam keseharian pun keinginannya semuanya keinginan ilahi. Kalau kita ini kan masih ada syahwatnya, nafsunya, egonya, angkuhnya, riaknya, dan seterusnya. Sehingga masih ada unsur-unsur insaniyahnya. Rasulullah semuanya unsurnya ilahiyah. Iya. Ya, yang fana. Yang fana. Tentu ini tingkatan-tingkatan nih. Tingkatan-tingkatan iradah. Jadi pembahasannya adalah penyatuan iradah manusia dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Tidak ada keinginanmu kecuali keinginan Allah. Ini tidak bisa berlaku untuk semua. Kalau kita masih ada egonya, angkuhnya, riaknya, hasud terus seperti itu. Ya, insya Allah ada. Orang-orang yang fana. Ya, yang ya. Ya, betul. Betul. Nah, ini kemudian ayatnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, itu sudah kita bahas. Nah, kemudian ayat yang lain wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid, akan tetapi kalian tidak melihat. Aku lebih dekat dari urat leher atau urat nadi, akan tetapi kalian tidak melihat. Tidak melihatnya. Makanya Tuhan itu saking terangnya sehingga kita tidak kita saksikan. Nah, sama dengan pemisalnya seperti matahari, saking terangnya, terang itu menjadi tirai hijab untuk kita bisa menyaksikan.
Allah. Cuma bukan. Jadi, nah betul. Ya, kita iradahnya masih ada iradah kita. Gitu. Nah, cuma yang saya mau ingin jelaskan di ayat ini, sejak awal Tuhan menafikan, bukan engkau, wa ma romaita. Bukan engkau, wahai Muhammad. Kan ada ayat begini, wa ma asobaka min hasanatin faminallah. Semua kebaikan dari Allah. Okay? Nah, cuma manusia karena ego angkuh riaknya, kalau kita berbuat baik, yang kita sebut pertama kali nama kita. Kan saya yang buat itu. Kan untung ada saya. Kan gara-gara saya dia buat itu. Padahal sejak awal Tuhan mengatakan wa ma asobaka min hasanatin faminallah. Semua kebaikan dari Tuhan. Kan? Tapi kita ini kalau buat kebaikan, kita sebut nama kita dulu. Kan saya ini. Kan untung ada saya. Kan gara-gara saya. Gitu. Gugur ya Pak. Iya. Gitu. Ya. Apakah punya wujud apapun? Apakah jadi makhluk punya eksistensi sendiri atau di atas Allah? Ini terkait dengan tauhid af'al. Tauhid perbuatan. Nah, dalam berbuat, kadang kita menyatu dengan Tuhan, kadang berjarak dengan Tuhan. Akan tetapi, kekuatan yang kita pakai melempar, itu dari Tuhan. Kenapa? Karena la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Tuhan. Jadi kekuatan melempar itu dari Tuhan, tetapi iradahnya kita. Keinginannya kita. Karena kenapa keinginannya kita? Karena keinginan ini entah dari nafsu, dari syahwat, dari angku, dari ria, dari dengki dan seterusnya. Ya, justru problemnya di situ. Problemnya di situ. Waktu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, problemnya kita masih mengingat nama kita. Problemnya di situ. Kita mengucapkan dengan nama Allah, tapi yang kita besarkan nama kita. Itu problem sebenarnya. Iya. Itu senang. Bagaikan leher dan berat lagi, bagaimana kita merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita, itu merasakan bahwa Allah itu hadir dengan kita, dan gimana apakah akan terasa merinding gitu, diri kita tuh bahwa Allah kita ada gitu. Jadi gimana untuk merasakan bahwa Allah itu hadir untuk kita ada gitu ya. Kehadiran Allah gitu, sama merasakan kehadiran Allah itu ada di diri kita. Pernah tidak berdoa kita kepada Tuhan untuk minta nafas? Iya, aku pernah. Yang mensyukuri syukur. Enggak, nafas. Kan? Padahal nafas itu kalau kita berhenti, kita mati. Berarti nafas itu adalah perwakilan dari nama Tuhan Al-Hayy, yang menghidupkan, tapi kita tidak pernah merasakannya. Kalau pingsan gitu ya, itu sering pingsan tapi pingsan kan tidak berdaya Pak. Kita tidak berdaya, mau teriak nggak bisa, mau apa, tapi orang-orang di sekeliling nih, misalnya Ustadz Bio lagi menampilkan, Pak ini lagi meyasinkan, Bapak sedang mengkulupkan, kedengeran semuanya. Itu gimana itu Pak? Dalam yang buruknya gimana? 70%. Itu kedengeran Pak. Jadi pingsan berapa detik kemudian lah itu nggak
semua, bahkan padahal bisa lebih dari 5 menit itu pingsannya. Pengalaman. Itulah keajaiban ruh. Ruh tidak pernah dibatasi oleh tubuh. Nanti kita bahas ininya. Oh, sekalian saja. Sekarang atau nanti? Jam berapa, San? 8:30. Nah, simpan pertanyaannya. Saya habiskan dulu ayatnya, baru saya masuk. Oke. Nah, kemudian Al-Anfal, innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sungguhnya Allah menjadi perantara antara dirinya dengan hatinya. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sungguhnya Allah menjadi perantara antara dirinya dengan hatinya. Untuk menjelaskan betapa Tuhan hadir di dalam diri kita, bahkan Dia lebih dekat dengan diri kita. Jadi kalau selama ini yang paling tahu hati kita, kata Quran tidak. Tuhan, karena Dia justru menjadi perantara antara penghalang antara manusia dengan hatinya. Bayangkan. Betapa dekat Tuhan dengan diri kita, bahkan Dia lebih dekat daripada diri kita sendiri. Karena yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dia jadi perantara antara dirinya dengan hatinya. Jadi kita tidak bisa membayangkan betapa dekat Tuhan dengan diri kita. Betapa dekat Tuhan dengan diri kita. Karena yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dia jadi penghalang antara dirinya dengan hatinya. Betapa dekat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak menyadari, makanya Quran mengatakan wahum ghafilun. Mereka orang-orang yang lalai. Atau ayat lain, ulaika yunaduna rabbahu min makanin ba'id. Mereka lah orang-orang yang memanggil Tuhan dari tempat yang jauh, padahal Tuhan itu dekat. Tapi kita ini memanggil Tuhan dari seolah-olah Dia jauh gitu. Kita ditegur Quran, ulaika yunaduna rabbahu min makanin ba'id. Mereka lah orang-orang yang memanggil Tuhan dari tempat yang jauh. Padahal kita betapa dekat Tuhan dengan diri kita. Okay. Sudah ya? Maksudnya ke atas. Gak ada lagi? Sudah ya? Oke, tutup aja. Nah, saya kembali ke pertanyaan. Sekaligus ingin menjelaskan tentang tadi bahwa ruh itu tidak dibatasi oleh tubuh. Ya. Tubuh. Kalau kita tidur dan kita bermimpi, ini kan tidak aktif ya. Mata tertutup, dia tidak begitu mendengar. Tapi ketika kita bermimpi, kita melihat, kita mendengar sesuatu. Kan? Berarti ada sesuatu yang lain di dalam diri kita. Yakni dimensi ruh. Dia menyaksikan di alam mimpi, padahal tubuhnya lagi tidak aktif. Indera tubuh tidak aktif. Sedangkan ketika dia di barzakh bermimpi, dia menyaksikan, dia mendengarkan, dan seterusnya. Berarti ruh tidak dibatasi oleh tubuhnya. Sehingga itulah terjadi, Bu. Itulah terjadi. Meskipun tubuh tidak aktif, tapi dia bisa mendengar, dia bisa melihat di sekelilingnya, seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, sekaligus menjelaskan ini untuk mendekatkan tentang apa yang disebut dengan aku itu sebenarnya yang mana sih aku itu? Aku yang mana disebut dengan aku? Apakah aku ini yang melihat, mendengar, berbicara, dan seterusnya? Okay. Yang mana disebut dengan aku? Okay. Apakah aku ini yang melihat, yang mendengar, yang merasakan, yang berpikir, yang bertutur, dan seterusnya? Atau gabungan dari semua itu disebut aku?
Jadi aku itu kumpulan dari melihat, mendengar, merasakan, berbicara, bertutur. Kumpulan. Oke. Kalau misalnya kita berpikir bahwa aku adalah Oke. Nah, kalau saya tidak berpikir, apakah masih aku? Kalau saya tidak melihat, apa masih aku? Berarti saya tidak dibatasi oleh melihat, mendengar, berbicara, merasakan, dan seterusnya. Ternyata itu bukan aku. Dan juga bukan kumpulan dari aku. Betul. Oke. Nah, maksudnya apakah yang disebut aku ini adalah yang melihat, mendengar, yang bertutur, yang berpikir, yang berbuat. Itu aku. Apakah aku itu gabungan dari semua ini? Bukan kan? Nah, sehingga dia adalah hakikat yang rahasia. Kenapa rahasia? Karena di dalam diri kita ada walakin latus, tapi kita selama ini tidak menyadari. Kita tidak menyadari. Iya. Nah, itulah hakikat manusia itu misteri. Tidak ada yang mengetahui hakikat diri kita. Kenapa? Karena di dalam hakikat diri kita ada ilahi. Jadi sebagaimana tidak ada yang tahu Tuhan, sebagian kebetulan tidak ada yang tahu diri kita. Kita tidak tahu diri kita yang hakikat. Makanya yang kita tahu itu yang sayang. Oh, Jabir itu yang penulis, yang penerjemah, yang mengajar. Cuma itu. Hakikatnya mana? Kita tidak tahu. Karena di dalamnya ada sir, ada rahasia. Yakni ilahi. Makanya banyak ayat ini disebut dengan ayat-ayat kedekatan. Ayat-ayat yang menjelaskan betapa dekat Tuhan dengan diri kita. Betul, makanya ada ayatnya man arafa nafsa arafa rabbah. Makanya ada ayat itu. Sir rahasia. Rahasia. Apa? Ya, kenapa jadi sir? Karena aku ini tidak bisa disifati dengan sifat-sifat yang saya berikan. Kan sifat saya melihat, mendengar, mengajar, bertutur, dan seterusnya, itu ternyata bukan aku. Dan aku itu bukan gabungan, jadi kalau saya gabungkan semua sifat-sifat ini, tetap tidak mewakili aku. Nah, itulah yang disebut dengan sir. Ada sesuatu yang rahasia di dalam diri manusia. Oke. Nah, kalau kita terhubung dengan sir tadi, rahasia tadi, hakikatnya kita terhubung dengan ilahi. Gitu. Jadi kalau kita terhubung dengan sir, rahasia tadi, hakikatnya kita terhubung dengan ilahi. Kesadaran kita menjadi ilahi. Tutur kita menjadi ilahi, pandangan kita menjadi ilahi, pendengaran kita menjadi ilahi. Semuanya menjadi ilahi. Karena dialah yang memberikan cahaya. Kan? Iya. Kenapa? Hilang? Enggak hilang. ilahi
Ilahi. Ilahi. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ketika disebut nama Tuhan, Ustaz. Ya. Bukan tidak ada otaknya, tapi kesadarannya yang berubah. Kesadaran. Ya, itu yang hadir insaniyahnya. Makanya dalam diri kita ada dimensi insaniyah, ada dimensi ilahiyah. Nah, kebanyakan kita bergerak ini dimensi insaniyahnya. Ya, ya kalau berjalan dia menuju ilahiyah kan. Ya, masalahnya kan ada yang tidak berproses. Saya begitu. Itu. Itu. Di kesadaran, syuur. Iya. Kalau gila lain. Kalau gila itu karena saraf-sarafnya tidak berfungsi. Bukan. Kita bedakan antara iradah dengan kekuatan. Bergerak itu dengan kekuatan. Kalau kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dari Tuhan. Tapi kehendak belum tentu. Kadang keinginan saya itu dari nafsu, dari syahwat, dari ego, dari angku, dari ria, dan seterusnya. Belum tentu ilahi. Tapi kalau kekuatan pasti ilahi. Karena la haula wala quwata illa billah. Dari mana kita dapat kekuatan kecuali bukan dari Tuhan. Tapi irada belum tentu. Gitu. Keinginan belum tentu. Saya pinjam kursi. Saya berdiri.